Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kuliah termodinamika ini, sebelum saya masuk ke bab berikutnya, saya akan melakukan pembahasan PR ya, yang sudah saya sampaikan. Jadi pada kasus ini bisa kita lihat ya, bahwa udara itu menjalani suatu proses kompresi yang dilakukan secara politropik. Ini dalam suatu ruang silinder piston. Dari tekanan P1, 1 atmosfer dengan suhunya adalah 70 Fahrenheit, kemudian ke keadaan 2, di mana P2-nya adalah 5 atm. Nah, di sini kita diminta menggunakan model gas ideal ya, dengan rasio panas spesifik K-nya, itu Cv per Cp ya, itu adalah konstan, dan kita diminta untuk menentukan berapa kerja dan panas persatuan massa, dan di sini satuannya adalah dalam BTU atau British Thermal Unit per pound. Di sini masing-masing jika diketahui N-nya 1,3 atau N sama dengan K. Baik. Jadi pertama ya, proses politropik terlebih dahulu ya. Pada proses politropik, P atau tekanan dikalikan dengan volume pangkat ini sama dengan konstan. Inilah yang disebut sebagai proses politropik. Nah, yang ditanya itu adalah kerja dan panas persatuan massa. Yang mana kerja itu ya, itu simbolnya adalah W, dan panasnya itu adalah Q. Karena dia persatuan massa, berarti yang ditanya adalah W per M dan I per M. Kan tetapi ya, sekali lagi di sini diminta satuannya itu dalam BTU per pound. Baik, untuk solusinya, pertama kita tuliskan dulu asumsi-asumsi yang kita pakai. Jadi untuk kasus ini kita asumsikan bahwa yang pertama adalah ini merupakan sistem kontrol mass atau sistem massa atur ya, yang artinya tidak ada perpindahan fluida ya di dalam sistem tersebut, atau tidak ada perpindahan massa. Yang kedua, di soal ya, kita lihat, kita modelkan sebagai gas ideal. Yang ketiga, ini terjadi secara kompresi politropik. Dan yang keempat, di sini kita asumsikan di sini tidak ada perubahan Ke dan Pe ya, atau tidak ada perubahan energi kinetik dan energi potensial, atau kita tuliskan delta Ke sama dengan 0 dan juga delta Pe-nya sama dengan 0. Kalau kita gambarkan diagram PV ya, tekanan terhadap volume spesifiknya. Karena ini adalah kompresi ya, maka volume spesifik pasti menurun dengan tekanannya naik. Jadi ini adalah titik 1 ya. Pada keadaan 1 ini misalnya adalah titik pada keadaan 2. Kurang lebih ya, karena dia politropik, mungkin bentuk kurvanya seperti ini. Ini adalah V2, ini adalah V1-nya. Dan di sini ya, pada tekanan 1 ya, diketahui bahwa tekanannya itu 1 atmosfer, sedangkan P2-nya adalah 5. Jadi di sini ini adalah 5 atmosfer, yang ini adalah 1 atmosfer. Baik, kita kerjakan dulu yang pertama ya, yaitu mencari kerja. Kerja itu dapat kita evaluasi ya. W itu sama dengan integral dari keadaan 1 sampai keadaan 2 PdV. Nah, karena ini kasus politropik ya, yaitu P kali V pangkat M itu adalah suatu konstan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan di pekan kedua ya, kita diminta untuk menyelesaikan integral ini ya, integral kerja ya, dari keadaan 1 sampai keadaan 2 pada suatu kasus politropik. Nah, jadi kalau lupa ya, hasilnya
ini adalah T2 P2 min T1 P1 dibagi 1 min N. Ini untuk kasus adalah ketika N-nya itu tidak sama dengan 1. Karena kita diminta untuk memodelkan ya sebagai gas ideal. Nah, pada gas ideal kita tahu ya bahwa gas ideal itu P itu sama dengan M dikalikan konstanta gasnya. Dalam artian di sini R di sini ya, itu tidak ada barnya, artinya R-nya adalah konstanta gas untuk udara, bukan gas universal. Kemudian PV MR dikalikan dengan T ya. Nah, sehingga kalau kita punya integral yang bentuknya seperti ini, PdV ini adalah W ya. Ini akan menjadi M dikalikan R dikalikan T2 min T1 lalu dibagi 1 min N. Nah, yang ditanya itu bukan W ya, tapi yang kita tanyakan itu adalah nilai dari W per M. Sehingga di sini bisa jadi ya, kita tuliskan M ya, sehingga ini bisa kita hapus ya, sama dengan RT 2 R kali T2 min T1. Nah, ini adalah untuk nilai dari W per M-nya. Nah, sedangkan untuk kalor ya, di sini untuk kalornya atau energi panas, ini simbolnya adalah Q ya, ditanya adalah Q. Nah, kita tahu ya bahwa Q minus W itu sama saja seperti penjumlahan seluruh energi ya, delta U ditambah delta KE ditambah delta PE. Ini lengkap ya. Ini terkait dengan persamaan kelestarian energi. Nah, karena di sini kita asumsikan ya bahwa tidak ada energi kinetik dan potensial, berarti ini bisa kita abaikan. Dua suku ini dapat kita abaikan sehingga dia hanya berpengaruh terhadap energi dalamnya saja. Nah, karena kita mintanya dalam Q per W ya, Q per M, maka di sini untuk Q per M ya, Q per M ini W-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi W per M ini ditambah delta U. Delta U itu U2 minus U1. Karena ini sudah per M ya, ini kita ganti jadi kecil ya, U2 kecil min U1 kecil. Artinya ini adalah energi dalam spesifiknya. Nah, kemudian ya, karena dia adalah gas ideal, nah kita bisa tuliskan ya untuk persamaan gas ideal di sini. Ya, kita bisa lihat bahwa ini adalah persamaan gas ideal ya. Bahwa untuk kasusnya nilai K-nya konstan, berarti ya di sini nilai CV-nya juga akan konstan. Sehingga kita bisa gunakan persamaan yang ini ya. Ini untuk nilai CV yang konstan. Ini adalah U pada saat T2 ya dikurangi U pada saat T1 atau U2 min U1 sama dengan CV T2 min T1. Kembali lagi di sini, saya kembali lagi ke soalnya, sehingga persamaan ini dapat kita tuliskan ya, sebagai Q per M itu sama dengan W per M ditambah U-nya berubah ya, ini jadi CV dikali T2 minus T1. Ini adalah persamaannya ya. Kita dari soal itu belum tahu nilai dari
T2 kita punya nilai T1, tapi T2-nya belum ada. Nah, bagaimana kita menentukan nilai dari T2? Nilai dari T2 kita tentukan menggunakan persamaan ini ya. T2 per T1 itu sama dengan, ini adalah P2 per P1 pangkat dari N-1 dibagi N. Atau kalau kita mencari T2-nya, T2 itu sama dengan T1 dikalikan nilai rasio dari P2 per P1 pangkat N-1 dibagi N. Pada kasus ini ya, rasio dari tekanan itu kan tekanannya dalam satuannya bar ya. Di sini kita tidak perlu ubah ya. Jadi langsung saja pakai 5 per 1. Kan tetapi nilai T ya, baik T2 maupun T1 ini harus dalam skalanya, bukan dalam skala Fahrenheit. Tapi kita ubah ke nilai absolut pada satuan British, itu kita ubah ke skalanya, namanya skala Rankine atau derajat R ya. Ini adalah derajat Rankine. Ini ya, kurang lebih ya, 0 Fahrenheit, 0 derajat Fahrenheit itu sama dengan sekitar 459,6. Kalau kita bulatkan, ini menjadi sama dengan 460 derajat Rankine. Oke, jadi langkah pertama adalah kita tentukan dulu berapa suhu T2-nya. Sehingga di sini suhu T2 ya. T2 kita lanjutkan, itu sama dengan T1. T1-nya kan 70 Fahrenheit ya. Ini berubah menjadi 530 derajat Rankine. Ini dikalikan perbandingan atau rasio dari tekanan, yaitu 5:1 pangkat N-1 berarti 1,3 kurang 1 dibagi 1,3. Jadi kalau hitungannya benar ya, ini kita dapatkan hasilnya adalah 768 derajat Rankine, atau kurang lebih ini sekitar 308 Fahrenheit. Nah, setelah kita dapatkan nilai T2-nya, maka kita dapat menghitung kerjanya. Nah, maka di sini ya, kerja W per M-nya itu sama dengan R T2 min T1 ini dibagi 1 dikurang M. Nah, untuk nilai dari R itu sebenarnya kita bisa cari ya, itu menggunakan nilai yang ada di dalam tabel, atau kita bisa gunakan di sini ya, bahwa kita tahu bahwa konstanta gas universal atau R bar, konstanta gas universal ya, untuk satuan dalam British itu adalah 1,986. Nah, udara itu ya, itu memiliki massa ya di sini. Kalau kita balik lagi ya, ini dibagi massa molarnya. Massa molar dari udara itu kurang lebih adalah 28,97. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, kita bisa menggunakan nilai ini saja ya. Ini adalah sudah hasil perbandingan ya. Perbandingan antara konstanta gas universal dibagi dengan massa molarnya. Nah, massa molar di sini ya, ini dapat kita hitung atau kita dapatkan itu menggunakan tabel A1. Jadi kita perlu buka tabel A1 ya kalau penasaran. Oke, ya. Ini adalah tabel A1 ya. Di sini kita lihat tabel A1. Kita scroll ke bawah. Kita cari adalah air ya, air.
udara. Nah, ini adalah 28,97 kilogram per kilomol, atau dalam pound pun akan sama saja ya. Besarnya itu akan sama saja. Kita balik lagi ke permasalahan kita. Jadi di sini ya, kita bisa tuliskan bahwa untuk R-nya ya, nilai dari R itu sama dengan 1,986. Ini BTU ya satuannya. Ini dibagi 28,97. Ini pound derajat Kelvin. Lalu dikalikan dengan T2. T2-nya adalah 768 derajat Kelvin dikurangi T1 530 derajat Kelvin dibagi 1 minus 1,3. Jadi hasilnya W per M nya dalam BTU per pound itu adalah minus 54,39 BTU per pound. Nah, apa arti tanda negatif di sini ya? Karena ini adalah suatu proses kompresi. Proses kompresi itu tidak bisa terjadi sendiri. Artinya di sini perlu ada kerja yang diberikan ke sistem. Dia makanya tandanya negatif. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa Q per M-nya. Nah, berikutnya ya. Nah, untuk nilai Q per M di sini kita perlu mengetahui ya, adalah nilai dari CV-nya. Nilai dari CV itu berapa? Nilai dari CV itu bisa kita tentukan menggunakan rumus. Rumusnya yang mana? Rumusnya bisa dilihat di sini, yaitu CV itu adalah nilai R dibagi K min 1 ya, ini untuk kasusnya gas ideal. Baik, kita gunakan saja persamaan itu ya di sini. Maka ini adalah menentukan I ya, menentukan I per M. Berarti pertama ya, kita cari dulu nilai dari CV-nya. CV itu sama dengan R konstanta gas dibagi dengan K min 1. Oke, nilai R nya sudah ada ya. Nilai R nya tadi adalah yang ini, yang 1,986 ya. 1,986 ini dibagi 28,97. Ini adalah nilai R nya. Nah, berapa nilai K nya? Nilai K ya, nilai K di sini. Nilai K itu bisa dicari ya menggunakan tabel A20. A20 ini kalau pakai buku Moran ya, cari A20 tapi pada satuan British unit. Jadi di sana didapatkan nilainya adalah 1,401 ya. Jadi dia konstan. Sebenarnya nggak ada di angka 70, cuman kita punya rentang ya, dia dari kalau nggak salah dari sekian sampai sekian, itu ternyata dia nggak berubah ya, dari sekian sampai sekiannya sampai 100 karena itu nggak berubah, sehingga nilai K-nya 1,401. Ini adalah dari tabel A20 ya. Jadi tabel A20. Ya, ini untuk English unit. Dapatkan 1,401 dan ini menjadi 1,401 min 1. Kalau dihitung ya, nilai CV itu adalah 0,171 BTU per pound derajat Kelvin.
Maka di sini Q per M-nya itu bisa kita hitung ya. Caranya tadi kita tahu W per M-nya. W per M-nya masukin ya, apa adanya, negatifnya kita masukin adalah minus 54,39 BTU per pound. Lalu ditambah ya, ingat ditambah itu CV dikali T2 min T1. CV-nya adalah 0,171. 171 dikali 768 minus dari 530 ya, 530 derajat Rankine. Sehingga nanti hasilnya ya, ini kan 171 ini satuannya adalah BTU per pound Rankine ya. Ini nanti hasilnya ini kita dapatkan dalam BTU per pound. Ini hasilnya adalah minus 13,69. Karena negatif apa? Karena sistem ini ya, itu dia melepaskan panas ya, bukan ada panas yang diberikan ke sistem, tapi sistem melepaskan panas. Ini untuk kasus yang N-nya sama dengan 1,3. Bagaimana kasusnya pada N sama dengan K ya? Pada N sama dengan K ya, ini untuk nilai dari W per M ya, W per M ya, berarti tinggal substitusi saja nilainya ya. W per M ini 1 min N, ini berubah jadi 1 min K, jadi 1 dikurangi 1,401 ya, jadi ini sama saja. Nanti silakan dihitung sendiri ya. Jadi ini kita dapatkan W per M-nya itu adalah sama ya, R dikali T2 min T1 dibagi 1 min K. Ya, silakan ini hitung sendiri. Satuannya sama ya, ini satuannya, dan pasti dia negatif ya. Ini dalam BTU per pound. Nah, untuk heat transfernya ya, atau Q per M ya, kalau kita turunkan ya, Q per M tadi ya, itu adalah W per M, ini ditambah CV dikali T2 min T1. Atau W per M nya kita masukkan nilai yang ini ya, ini adalah R T2 min T1, ini dibagi 1 min K. Lalu CV ini ya, CV ini bisa kita ubah CV-nya. CV-nya diubah pakai apa? Pakai persamaan yang ini. CV sama dengan R dibagi K min 1 ya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan ini adalah R dibagi K min 1. Ini sama juga T2 min T1. Sehingga ketika dijumlahkan nilainya sama dengan 0. Artinya di sini tidak ada panas yang dipindahkan ya, tidak ada perpindahan panas pada proses politropik ini untuk sebuah gas ideal ketika nilai M-nya sama dengan K. Baik, itu untuk pembahasan PR kan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.